Ada salah satu aktivitas yang murah dan menyehatkan, namanya berjalan kaki. Rasanya hampir setiap manusia normal pernah berjalan kaki. Seorang anak kecil yang mampu berjalan di umur-umur awal kehidupannya menjadi salah satu momen kebahagiaan dan kebanggaan bagi orang tuanya. Berjalan memang simpel, tidak perlu keahlian dan tidak perlu atribut bermacam-macam untuk melakukannya. Kalau kita tanyakan ke banyak orang, apakah berjalan kaki itu bermanfaat? Rasanya pasti semua menjawab iya dan mengamininya. Memang manfaatnya luar biasa, tidak hanya pada kesehatan fisik, tapi juga mempengaruhi kesehatan mental. Di antara manfaat berjalan kaki adalah untuk kesehatan jantung, memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot kaki, dapat mengurangi stres, depresi, kecemasan hati, dan meningkatkan suasana hati. Rekomendasi jumlah langkah kaki yang dianjurkan per hari untuk menjaga kesehatan itu bervariasi, tergantung aktivitas, tujuan, dan kondisi tubuh masing-masing. Banyak pakar kesehatan yang menganjurkan orang-orang dewasa untuk berjalan setidaknya 10.000 langkah dalam satu hari. Setidaknya saat aktivitas ringan dalam sehari, seseorang harus melangkah sebanyak 5.000 langkah. Target ini sebenarnya bisa digolongkan cukup mudah dicapai karena memang aktivitas sehari-hari biasanya akan melangkah lebih dari ini. Bila langkah kaki kurang dari 5.000 langkah bagaimana? Maka pola hidup tersebut dapat dianggap sebagai pola hidup sedentary, yaitu pola hidup yang tidak sehat, di mana seseorang cenderung malas bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Gaya seperti ini tentunya banyak ruginya dan dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit kronis seperti obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, dan kanker. Aku pernah punya kenalan seseorang yang sangat malas bergerak. Untuk jarak pendek saja sekitar 100 meter tidak dilalui dengan berjalan kaki, melainkan menggunakan motor. Sepanjang hari juga tidak banyak aktivitas fisik karena seharian berada di kantor, duduk di depan laptop. Dari pengamatanku, aktivitas berjalan kaki dalam sehari setidaknya kurang dari 1.000 langkah. Lalu efeknya terhadap fisiknya pun sangat terlihat. Orang ini mengalami obesitas, susah bergerak, dan saat berjalan kaki tidak memiliki kekuatan untuk menempuh dalam waktu lama. Sekedar untuk berjalan pun menjadi sangat melelahkan. Belajar dari pengalaman orang lain, aku berpikir, jangan sampai aku separah itu baru menyesal. Seperti kataku sebelumnya, berat badanku ini sekarang di angka 100 kg. Sebelumnya aku memang suka berjalan kaki, tapi beberapa minggu kemarin aku menjadi terbiasa menggunakan motor dalam jarak-jarak dekat dan menengah. Efek yang langsung terasa saat itu, badan terasa lemas, kekuatan otot kaki berkurang, dan aku menjadi mudah cedera. Selain itu, proses metabolisme dan pembakaran lemak menjadi sangat lambat. Lalu aku berpikir, aku nggak bisa seperti ini terus. Kalau aku tidak melakukan perubahan sekarang, aku akan menyesal di kemudian hari. Aku mulai mengurangi penggunaan sepeda motor untuk jarak dekat dan menengah. Kemudian aku mulai meningkatkan frekuensi berjalan kaki dari biasanya. Aku akan menargetkan minimal 20.000 langkah dalam sehari. Dan karena berat badanku sudah sangat berlebihan, aku pernah mencoba lari santai tapi kakiku tidak mampu menahan beban badanku. Aku putuskan untuk lebih banyak berjalan kaki untuk melatih kekuatan otot kaki serta perlahan mengurangi berat badanku juga. Seperti apa hasilnya? Nantikan ceritanya, dan seperti biasa kita mulai dengan bismillah.